Sebagai seorang menteri di Indonesia, tugas utamanya adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Menteri harus bekerja sama dengan berbagai lembaga, mendengarkan aspirasi rakyat, dan memastikan program-program pemerintah berjalan efektif. Namun, sering kali muncul pertanyaan, mengapa banyak menteri yang terlihat kaya? Salah satu alasannya adalah gaji yang cukup besar, ditambah dengan tunjangan dan fasilitas lainnya. Selain itu, ada juga peluang untuk berinvestasi dan membangun jaringan bisnis yang menguntungkan. Namun, apakah harus kaya untuk menjadi menteri? Tidak selalu. Yang lebih penting adalah integritas dan komitmen untuk melayani rakyat. Kekayaan bukanlah syarat, tetapi kemampuan untuk membuat perubahan positif adalah yang utama. Berikut 5 menteri paling kaya dalam Kabinet Presiden Prabowo menurut MVLI. Halo guys, balik lagi sama Ali sini di channel MVLI. Pertama, Erick Thohir, Menteri BUMN dengan kekayaan mencapai 2,31 triliun rupiah. Sebagian besar dari kekayaan beliau berasal dari investasi cerdas dalam surat berharga, mencapai 1,7 triliun rupiah, dan juga dari tanah serta bangunan senilai 460 miliar rupiah. Erick Thohir dikenal sebagai pengusaha sukses dengan portofolio yang beragam, mulai dari media, olahraga, hingga properti. Sebelum menjabat sebagai menteri, beliau memimpin Mahaka Group dan memiliki saham di klub sepak bola Inter Milan. Perjalanan ini mengajarkan saya pentingnya inovasi dan keberanian dalam berinvestasi. Setiap langkah yang saya ambil, saya selalu berusaha untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara. Kedua, Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian yang memiliki kekayaan mencapai 1,19 triliun rupiah. Sebagian besar kekayaan beliau berasal dari tanah dan bangunan, sekitar 1,05 triliun rupiah, serta alat transportasi dan mesin senilai 91 miliar rupiah. Sebelum terjun ke dunia politik, Amran Sulaiman adalah seorang pengusaha sukses di sektor agribisnis dan perkebunan. Bisnis ini tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan negara. Beliau percaya, dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, beliau bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun pertanian Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan. 3. Rosan Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi. Kekayaan beliau mencapai 860 miliar rupiah, sebagian besar berasal dari tanah dan bangunan senilai 511 miliar rupiah. Rosan Ruslani memiliki 26 properti di lokasi strategis, termasuk Bali dan Jakarta, yang tentunya memberikan nilai tambah bagi investasi di Indonesia. Sebelum menjabat sebagai menteri, beliau adalah ketua Kadin, di mana beliau mengasah pengalaman di dunia investasi dan keuangan. Dengan latar belakang ini, Rosan Ruslani berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan dan menciptakan peluang baru bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. 4. Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, kekayaan Bahlil mencapai 310 miliar rupiah, sebagian besar berasal dari aset properti. Bayangkan, beliau memiliki 18 tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 291 miliar rupiah. Semua ini dimulai dari karir saya sebagai pengusaha. Dari situ, saya melangkah menjadi kepala BKPM, dan akhirnya dipercaya untuk memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Setiap langkah dalam perjalanan ini mengajarkan beliau pentingnya inovasi dan keberanian dalam berbisnis. Bahlil percaya, dengan semangat yang tepat, kita bisa menciptakan peluang yang tak terduga. Dan yang terakhir, Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga yang termuda di Indonesia. Dengan kekayaan mencapai 288 miliar rupiah, Dito berinvestasi sebagian besar di properti di Jakarta, yang bernilai 187 miliar rupiah, dan surat berharga senilai 89 miliar rupiah. Pengalaman saya di dunia bisnis dan investasi telah membentuk cara saya memimpin kementerian ini. Dito percaya bahwa pemuda adalah masa depan bangsa, dan dengan dukungan yang tepat, mereka bisa mencapai potensi maksimal. Mari kita bersama-sama menciptakan peluang dan inovasi untuk generasi mendatang. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Setiap detik yang Anda habiskan di sini sangat berarti bagi saya dan perkembangan channel ini. Dukungan Anda, baik itu melalui komentar, like, atau share, membantu saya untuk terus berkarya dan menghadirkan konten yang lebih menarik. Saya percaya bahwa setiap video yang kita buat bersama adalah langkah menuju komunitas yang lebih kuat. Jadi, jika Anda menikmati apa yang Anda lihat, jangan ragu untuk like dan share video ini. Dan pastikan untuk subscribe agar Anda selalu mendapatkan update terbaru.
Sampai jumpa di video berikutnya.